Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali di channel Doa Barokah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi sebuah ilmu amalan yang khasiatnya itu untuk kesaktian, untuk kerezekian dan pemikat jiwa atau mahabbah pelet, dan juga untuk apa saja. Insya Allah di video kali ini sahabat, kami ingin mengijazahkan 13 amalan. Jadi jangan di skip, insya Allah kami akan terangkan secara singkat sahabat ya. 13 amalan tersebut hanya butuh berapa menit untuk saya jelaskan. Nanti bisa sahabat simak, kemudian pilih amalannya yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Atau diamalkan semuanya, yang 13 amalan ini sahabat tidak apa-apa, malah lebih bagus lagi. Oke, kami langsung bacakan tata cara dan juga amalannya. Mulai dari amalan pertama dan juga sampai amalan yang terakhir, yaitu amalan yang ke-13. Namun sebelum kami menjelaskan dan membacakan amalannya, kami dengan rendah hati tetap mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menekan tombol loncengnya. Dan kami berpesan kepada sahabat channel Doa Barokah, ketika sudah menonton video kali ini dan juga sudah ingin mengamalkannya, ketika sahabat mengamalkan amalan ini, gunakan di jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami doakan yang mendukung channel ini semoga diberikan rezeki yang berlimpah, manfaat, barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabatku, kami bacakan tata cara dan juga amalannya, yaitu mulai amalan yang pertama sampai amalan yang ke-13. Kita bahas amalan yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah asma penunduk, asma pentakluk kepada siapapun, kepada orang yang zalim, perampok, begal, atau orang yang jahat. Silahkan amalkan amalan ini semula jadi sahabat. Tidak butuh diistiqomahkan, tidak butuh didawamkan. Dan amalan ini juga bisa menimbulkan khasiat untuk mahabbah pelet yang ditujukan kepada si target, agar supaya Anda bisa memilikinya atau bisa menikahinya. Baiklah sahabatku, amalan yang pertama adalah amalan semula jadi, yang khasiatnya penunduk siapapun atau pentakluk siapapun. Baca 7 kali ketika Anda menemukan si target, entah si target itu jahat atau tidak, atau orang yang Anda sayangi. Baca amalan ini sebanyak 7 kali di hadapannya atau ketika melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sirmani, rajamani, terbukalah pintu hati seluas mata air berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti itu sahabat bunyi amalan yang pertama. Kemudian kita lanjut amalan yang kedua. Amalan yang kedua ini sahabat, yaitu untuk mendatangkan rezeki, untuk melancarkan rezeki, yaitu ketika Anda melihat uang, bacalah amalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rasulullah. Seperti itu cuman bacanya sahabat untuk amalan yang kedua. Amalan ini adalah amalan semula jadi yang tidak butuh diistiqomahkan dan tidak butuh didawamkan. Cukup ketika sahabat memegang uang, maka bacalah amalan ini. Insya Allah uang akan berdatangan kepada Anda seperti derasnya air hujan yang tidak bisa terhitung. Kemudian kita lanjut amalan yang ketiga. Amalan yang ketiga ini sahabat, yaitu untuk mahabbah pelet dan juga untuk mentaklukkan musuh
atau untuk menyedot tenaga si musuh. Ketika sahabat ada di perjalanan, kemudian melihat orang yang zalim, silahkan sahabat membaca amalan ini. Insya Allah kekuatan mereka akan disedot oleh Anda, dan juga dia menjadi takluk dan tunduk kepada Anda. Kalau seumpamanya sahabat mempunyai musuh pribadi, maka cukup sebutkan namanya dan bacakan amalan ini. Dan apabila sahabat mempunyai target biar dicintai oleh orang yang Anda sayangi, silahkan sebutkan namanya juga, insya Allah dia akan tunduk sahabat. Baik, silahkan baca amalan ini dengan secara istiqomah. Masalah waktunya terserah Anda, baca sebanyak 3 kali saja. Kami bacakan amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruhmu ruhku, rasamu rasaku, dirimu diriku, kekuatanmu kekuatanku, tunduklah padaku berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti itu sahabat bunyi amalan yang ketiga. Kita lanjut amalan yang keempat. Amalan yang keempat ini sahabat adalah amalan tawar 7 atau tawar tajam, yang khasiatnya itu adalah untuk menyembuhkan penyakit sesak, baik sesak dari arah yang kanan atau arah yang kiri. Silahkan baca amalan ini sebanyak 7 kali. Kemudian ambil air 1 gelas, lalu tiupkan kepada airnya setelah membaca amalan ini, lalu bisa langsung diminum. Insya Allah biidznillah sahabat akan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami langsung bacakan amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuhku sikala Musa, 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 panasnya seperti api, hancur luluh penyakit dalam diriku, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti itu sahabat bunyi amalan yang keempat. Baik, kita lanjut amalan yang kelima. Amalan yang kelima ini adalah untuk awet muda. Silahkan diamalkan, didawamkan setiap hari 4 kali, yaitu di pagi hari waktunya, di siang hari, di sore hari, dan juga di malam hari. Dibaca terserah Anda semampunya, 3 kali, 4 kali, atau lebih sahabat. Didawamkan seumur hidup. Insya Allah sahabat, walaupun umur tua seperti umur 50 atau 60, ketika dilihat orang seperti umur 30 tahun atau 40 tahun sahabat. Pokoknya awet muda dengan barokahnya amalan ini. Silahkan didawamkan ya di 4 waktu ini. Pagi, siang, sore, malam. Kami bacakan amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nurullah, Nur Ahmad, Nur Muhammad, sallu alaika ya Rasulullah. Seperti itu bacaannya sahabat, silahkan dibaca. Baik, kita lanjut amalan yang keenam. Amalan yang keenam ini sahabat adalah raga sukma, yang khasiatnya itu raga sukma ini bisa mengetahui isi pikiran orang lain atau suara hati orang lain. Amalan ini silahkan didawamkan dan istiqomahkan, dibaca setiap hari kapan saja waktunya terserah Anda. Dibaca sebanyak 7 kali saja atau lebih sahabat. Kami langsung bacakan amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qudratullah, sifat manusia. Sifatullah, sukma manusia. Zatullah, ruh manusia. Akulah rasa sejati itu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Seperti itu sahabat bunyi amalan yang keenam.
Kita lanjut amalan yang ketujuh. Amalan yang ketujuh ini sangat gampang sekali bacaannya, sangat sedikit sekali. Cuman butuh diistiqomahkan selesai sholat fardu. Caranya seperti ini sahabat. Yang penting amalan yang ketujuh ini yang terpenting adalah caranya. Yaitu tarik nafas. Setelah tidak kuat ditahan, kemudian lepas sahabat. Tarik nafas lagi, lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian tarikkan nafas yang 3 kali, tarik, tahan, sekiranya hampir tidak kuat, kemudian bacakan Al-Haqqul Haqq ketika dilepas. Khasiatnya ini sahabat, amalan yang ketujuh ingin mendapatkan kekuatan ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah segala ilmu apapun akan bisa Anda ketahui sahabat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut amalan yang ke-8. Amalan yang ke-8 ini sahabat adalah amalan yang butuh diistiqomahkan dan juga butuh didawamkan. Baca amalan ini setiap selesai sholat fardu sebanyak 11 kali atau lebih. Khasiatnya yaitu adalah untuk apa saja yang diinginkan oleh Anda akan terjadi kun fayakun sahabat. Baiklah, kami langsung bacakan amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu anni Ahmad Ainul Haq wa ashhadu anni Muhammad binuri haq. Bacalah amalan ini sahabat, insya Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang diinginkan oleh Anda. Dan ketika Anda butuh pertolongan, langsung dengan berkahnya amalan ini, Allah langsung yang akan menolong Anda tanpa ada pelantara khodam dan juga tanpa ada pelantara yang lain sahabat. Baik sahabatku, sahabat channel Doa Barokah yang dirahmati Allah. Sekarang lanjut amalan yang ke-9. Amalan yang ke-9 ini adalah untuk menarik ruh uang, biar uang berdatangan dari segala penjuru sahabat. Amalan ini bisa diistiqomahkan oleh Anda, dibaca sebanyak 99 kali selesai sholat fardu. Dan insya Allah ketika sahabat membutuhkan uang, insya Allah ada saja bantuan dan ada saja uang tersebut. Amalannya sangat gampang sekali sahabat. Kami langsung bacakan amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa man lam tajirah bismillahi ya dzul haq ya Rasulullah. Seperti itu bacaannya sahabat untuk menarik ruh uang. Insya Allah sahabat akan dilancarkan rezekinya dan ketika membutuhkan uang, uang akan datang sendiri kepada Anda. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut amalan yang ke-10 sahabat. Amalan yang ke-10 ini sahabat adalah untuk pemikat jiwa, untuk mahabbah pelet. Siapapun yang melihat Anda, siapapun yang ada di dekat Anda, dia akan langsung jatuh hati, dia akan sayang dan cinta kepada Anda. Namun amalan ini jangan dibuat kejelekan, gunakan secara bijak, gunakan di jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tata cara mengamalkannya sangat gampang sekali sahabat. Dimanapun Anda berada, ketika saat waktu bercermin, bacalah amalan ini sebanyak 3 kali. Lalu usapkan kepada wajah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Nur Yusuf, cahaya mukaku. Nur Allah, cahaya hatiku. Nur Muhammad, cahaya tubuhku. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, setiap orang yang melihatku akan tunduk dan takluk patuh sayang kepadaku. Seperti itu bacaannya sahabat. Insya Allah siapa saja yang Anda targetkan dan yang melihat Anda, dia akan tunduk dan patuh dan sayang kepada Anda. Baik, kita lanjut amalan yang ke-11. Tetap ditonton sampai selesai. Amalan yang ke-11 ini sahabat, yaitu untuk mengobati atau untuk mengatasi gigitan hayawan yang berbisa.
seperti ular atau hayawan-hayawan yang lain. Jadi ketika ada seseorang yang digigit hayawan yang berbisa, karena takut racunnya sudah menjalan ke seluruh tubuhnya, maka bacakan amalan ini, insya Allah racunnya akan menjadi tawar dan insya Allah akan sembuh secepatnya sahabat. Amalkan amalan ini untuk diri sendiri Anda dan juga bisa dipakai untuk membantu kepada orang lain. Bacakan ketika digigit ular atau hayawan yang berbisa. Kemudian tiupkan kepada di mana yang luka yang digigit oleh hayawan tersebut. Kami bacakan amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kun yasayasi abna. 1000 tawar turun bisa naik tawar. Yang ditawar Muhammad, yang menawar Allah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bacakan seperti ini sahabat yang telah kami bacakan. Tiupkan kepada luka yang terkena gigitan hayawan yang berbisa, insya Allah akan menjadi tawar racunnya dan lukanya akan segera cepat sembuh sahabat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut amalan yang ke-12. Sekarang amalan yang ke-13 sahabat, yaitu adalah amalan pengasihan juga dan juga bisa dikatakan khasiatnya itu untuk dikasihani oleh musuh Anda atau orang yang dolim. Dengan amalan ini insya Allah mereka, orang yang dolim atau musuh Anda atau orang yang jahat, ketika melihat Anda tidak akan berani, maksudnya tidak akan berani sahabat ya, akan merasa kasihan ketika Anda didolimi, ketika Anda dirampok atau dibegal sahabat, atau ketika ingin melukai Anda, merasa kasihannya. Dan sehingga orang yang ada di dekat Anda, siapa saja yang melihatnya akan juga sayang dan cinta kepada Anda. Lakukan amalan ini ketika mau cuci muka, baik setiap pagi, sore dan sore hari, atau di siang hari, atau di pagi hari, atau di malam hari. Bacalah 1 kali saja ketika mau nyuci muka atau cuci muka ya. Kami bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Inni ana awiya, kasih segala kasih. Kasih Nabi Adam kepada Hawa, kasih Nabi Yusuf kepada Sulaikha, kasih segala kasih, kasih amat manusia kepada diriku berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baiklah sahabatku, sahabat channel Doa Barokah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah isi video kali ini. Ada 13 amalan yang harus Anda ketahui, dan alhamdulillah kami sudah selesai untuk mengijazahkan kepada kalian. Silakan ucapkan qabiltu di kolom komentar dan ditanyakan di kolom komentar apabila sahabat masih belum paham tentang penjelasan kami dari salah satu amalan yang ke-13 tadi yang telah kami jelaskan dan yang telah kami bacakan. Silakan tulis di kolom komentar lafaz qabiltu. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, lagi barokah. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.